Hahaha, saudaraku, terus terang saja. Zhou Jie gemetar dan tertawa terbahak-bahak. Seluruh darah di tubuhnya mendidih. Lawan seperti Wu Chen adalah lawan yang sangat dia harapkan. Untungnya, ini adalah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati, dia hanya perlu mengalahkan lawannya. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, maka itu akan merepotkan, karena kekuatan pertahanan orang-orang ini sangat kuat, dan dengan serangan yang kuat, jumlah kerusakan yang mereka berikan kepada mereka sangat terbatas. Untuk membunuh orang seperti ini, seseorang harus mengkonsumsi kekuatan mereka 2 kali atau bahkan berkali-kali lipat. Kalau begitu coba pukulanku ini lagi. Tubuh Wu Chen gemetar, dan tiannya berputar, dan sekali lagi meningkatkan kekuatannya hingga 90%. Kekuatan menakutkan menyembur keluar dan mengalir ke tangan kanannya, menyebabkan aura di tangan kanannya meroket, dan kekuatannya meningkat pesat. Melirik Zhou Jie, Wu Chen sekali lagi meninju. Kekuatan yang melonjak mengikuti pukulannya, dan meledak dengan keras ke arah luar. Pukulan yang menakutkan, memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan segalanya. Sama seperti sebelumnya, Zhou Jie masih ingin menggunakan pertahanan kuat tubuhnya untuk memblokir tinju Wu Chen. Masa batuan bumi. Zhou Jie berteriak ketika energi kuat meledak dari dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk lapisan pertahanan kokoh yang bisa dia gunakan untuk menahan pukulan Wu Chen. Bang! Namun, jelas dia telah meremehkan kekuatan tinju Wu Chen. Pukulan yang mengerikan, seperti guntur yang dahsyat, menghantam tubuhnya dengan keras. Saat ini, semua orang tercengang. Melihat Wu Chen, seolah-olah dia sedang melihat monster, seberapa kuat kekuatan pertahanan Zhou Jie. Selama dia berdiri di tanah dan menggunakan batuan tanah, teknik pamungkas ini, akan seperti batu, tidak bisa dihancurkan, dan tidak ada satu ons kekuatan pun yang mampu mengalahkannya. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang bisa menggunakan tinju untuk mengirimnya terbang, ini sungguh tidak terbayangkan. Wu Chen tersenyum tipis dan tidak memberi kesempatan pada Zhou Jie untuk mengatur napas. Dia mengayunkan tinjunya dan meninju lagi. Wu Chen menang. Kali ini wasit mengumumkan hasil akhir. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Zhou Jie. Mendengar keputusan hakim, semua orang merasa bingung, karena Zhou Jie belum juga kalah. Meskipun dia telah menerima 2 pukulan dari Wu Chen, kedua pukulan itu tidak berarti apa-apa baginya. Zhou Jie merangkak dari tanah, menyeringai, dan berkata, kekuatanmu memang cukup kuat, aku bukan tandingannya. Tapi jika ini pertarungan hidup dan mati, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Dia tidak keberatan dengan keputusan wasit. Karena pihak lain mampu memaksanya mundur, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pihak lain lebih besar daripada miliknya. Wu Chen mengangkat bahunya dan menolak berkomentar. Dalam pertarungan hidup atau mati, dengan kemampuan dan kekuatannya, dia masih memiliki cara untuk membunuh Zhou Jie, tetapi harus dikatakan bahwa kekuatan pertahanan tubuh roh bumi sangat kuat. 2 pukulan sebelumnya, mengandung kekuatan yang sangat besar. Zhou Jie juga kalah. Kebangkitan Wu Chen sudah tak terbendung. Saya benar-benar ingin tahu di mana batasannya. Apa katamu, bukankah mengalahkan Zhou Jie adalah batas kemampuannya? Ini juga dugaanku, karena sejak awal, setiap dia menjalani pertarungan, penilaian kita terhadap kekuatannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Siapa yang tahu apakah dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya atau belum? Mendengarkanmu mengatakan itu, sepertinya aku merasakan hal yang sama. Tidak peduli apa, dia telah masuk 10 besar. Ini adalah fakta yang tidak bisa dihilangkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Di kursi penonton, Zhang Jun dan yang lainnya sangat bahagia, mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, seseorang dari kota Yunfeng mereka benar-benar dapat masuk ke 10 besar, suatu kehormatan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh kota Yunfeng mereka, sebelum. Bisa dibayangkan betapa besarnya keributan yang akan terjadi di kota Yunfeng jika berita tentang Wu Chen yang masuk 10 besar menyebar kembali ke benua langit yang mendalam. Sungguh tak terbayangkan. Pada pertandingan sore hari, orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama menghadapi banyak situasi karena sangat sulit untuk menantang orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selain orang aneh seperti Wu Chen,
pada dasarnya tidak ada orang lain yang bisa menantang orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi. Pada pertarungan kedua, Wu Chen bertemu dengan lawan yang juga menduduki peringkat ke-8, namun menurutnya orang tersebut tidak sekuat Zhou Jie. Wu Chen hanya menggunakan 80% kekuatannya untuk mengalahkannya. Adapun Zhou Jie, dia bertemu dengan salah satu ahli ke-13 di putaran kedua peringkat emas dan ketika orang itu melihat bahwa Wu Chen bahkan bisa mengalahkannya, dia berpikir bahwa Zhou Jie sama terkenalnya dengan dia, tetapi di dalam hatinya, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Setelah bertarung beberapa saat, dia disiksa oleh Zhou Jie sampai menangisi orang tuanya, dan baru kemudian semua orang menyadari bahwa kekuatan Zhou Jie sangat menakutkan. Pertandingan berikutnya, Wu Chen melawan Ye Feng. Begitu wasit selesai berbicara, seluruh arena langsung disambar petir. Haha, Wu Chen akhirnya bertemu dengan Empirean ketiga dari tahap Laut Roh. Ye Feng, itu bukan orang biasa. Keturunan langsung keluarga Ye juga merupakan salah satu dari 3 tuan muda hebat di kota Siang kita. Kekuatannya sangat menakutkan. Kali ini, Wu Chen mungkin benar-benar jatuh. Bertemu lawan yang menakutkan seperti Ye Feng. Itu mungkin tidak benar, tapi bagaimana jika Wu Chen melawan surga dan mengalahkannya? Ada kemungkinan untuk itu, meski kemungkinannya sangat kecil. Itu benar. Dari awal hingga sekarang, perkiraan kami mengenai kekuatannya selalu meleset. Sulit untuk melindunginya dari menyembunyikan kekuatannya. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Ye Feng, maka bakatnya benar-benar mengerikan. Bahkan di seluruh East Deep Domain Grounds, orang yang bisa mengalahkan ahli dengan tahap Empirean pertama dari Laut Roh sangatlah jarang. Ya, tidak satu pun dari 100 juta. Sebagai keturunan langsung keluarga Ye, bakat Ye Feng luar biasa, dan berada di atas pendahulunya. 2 bulan yang lalu, dia telah menembus tahap ketiga Laut Roh Empirean, dan 3 tuan muda yang hebat dari kota Si yang berada pada posisi yang tak tergoyahkan. Dalam sesi kompetisi naga tersembunyi ini, dia juga merupakan salah satu kandidat terbaik untuk menjadi juara, dan bahkan jika Situ Jianan telah menembus tahap Empirean Laut Roh keempat, hal itu tidak akan menghalangi reputasinya sebagai sang juara. Di atas panggung, Ye Feng dan Wu Chen berdiri saling berhadapan, dipisahkan sejauh 3 kaki. Nah, pertempuran akan segera berakhir. Kamu harus siap untuk kalah. Kamu berkata dengan suara yang dalam, dia tidak menempatkan Wu Chen sama sekali. Wu Chen mengangkat bahu, dia tidak peduli sama sekali. Karena pihak lain berpikir bahwa dia bisa mengalahkannya dengan cepat, dia ingin melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Ye Feng tidak lagi membuang-buang napas, dia mengepalkan kedua tangannya dan meninju. Kekuatan tinju yang kuat meledak seperti kilat, membentuk aliran udara yang mengamuk. Dengan kekuatan guntur, ia menyerang ke arah Wu Chen, menyerang dengan kejam tanpa ampun. Menghadapi serangan kuat Ye Feng, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Kekuatan yang sangat kuat, disertai dengan gemetarnya tinjunya, meletus dengan keras, langsung menghancurkan tinju Ye Feng. Membunuh mereka semua. Setelah menghancurkan serangan Anda dengan satu pukulan, Wu Chen meninju lagi. Serangan ini adalah pukulan mematikan terakhirnya, dan kekuatan tinju yang kuat meledak dengan keras, dengan kejam menghantam Ye Feng, melancarkan serangan kekerasan terhadapnya. Keterampilan yang tidak berarti, Ye Feng meremehkan kata-katanya. Kedua tinjunya bergetar, dan kekuatan yang kuat langsung meledak ke arah luar saat kekuatan tinju yang menakutkan mengikuti serangan pukulan tersebut, menghantam dengan kejam. Teknik pamungkas Wu Chen hancur dalam sekejap, berubah menjadi hujan cahaya. Tidak mungkin, keahlian unik Wu Chen dihancurkan oleh satu pukulan. Ye Feng memang layak menjadi salah satu dari 3 tuan muda yang hebat. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Wu Chen pasti akan kalah kali ini. Dia bukan tandingan Ye Feng. Melihat serangan Wu Chen hancur berkeping-keping, semua orang terkejut. Skill pamungkas Wu Chen bisa dikatakan sangat kuat, dan bahkan bisa dikatakan tak terhentikan di masa lalu, bahkan jika itu adalah orang-orang yang berada di peringkat 10 besar, mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, sekarang setelah jatuh ke tangan Ye Feng, mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Di atas panggung, Wu Chen mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa Ye Feng benar-benar kuat, bahkan mampu menghancurkan keahlian utamanya, sang ahli.
Sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan bertarungku. Tubuh Wu Chen bergetar, dan kekuatan yang kuat meledak. Seperti banjir besar, air itu memenuhi ruang di sekitarnya, membentuk kekuatan dahsyat yang mengecualikan area sekitarnya. Ye Feng melihat ke bawah, dia tahu bahwa kekuatan Wu Chen telah meningkat pesat, tapi jadi kenapa? Dia adalah salah satu dari 3 tuan muda yang hebat di kota Xiang, terlepas dari budidaya atau kekuatannya, dia lebih kuat dari Wu Chen. Di tangannya, lawannya seperti seekor tikus yang bertemu dengan seekor kucing, tidak mampu mengeluarkan energi sedikitpun. Wu Chen mengepalkan tangannya saat auranya melonjak keluar. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan, dan setiap gerakannya mengandung kekuatan yang sangat besar. Sejak dia menerobos ke alam laut roh, dia belum pernah menggunakan kekuatan sekuat itu. Melihat Ye Feng, Wu Chen membentuk tanda dengan kedua tangannya, dan kekuatan yang kuat keluar dalam sekejap. Di bawah kendali segel yang kuat, itu terbentuk menjadi telapak tangan dengan kekuatan surga. Telapak heksagonal. Telapak heksagonal adalah keterampilan bela diri yang dia sukai. Serangan telapak tangan pertama sudah sangat kuat. Jika dia menggunakan kekuatan ganda yang ditumpangkan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia berada di puncaknya, dia menggunakan telapak heksagonal dengan 6 kekuatan yang ditumpangkan, dan dengan 1 telapak tangan dia menghancurkan pegunungan yang sangat luas. Setelah mengaktifkan telapak heksagonal, segel di tangan Wu Chen tidak berhenti, dan terus melepaskannya. Kekuatan Ye Feng sangat kuat, dan hanya dengan telapak heksagonal, itu tidak akan terlalu mempengaruhinya. Telapak tangan heksagonal, tumpukan kekuatan ganda. Dengan raungan yang keras, dantiannya melonjak, dan energi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke dalam telapak heksagonal. Dalam sekejap, kekuatan telapak heksagonal meroket dan berlipat ganda, dan kekuatan mengerikan itu menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah tidak dapat menahan energi dan akan hancur. Ekspresi Ye Feng berubah serius. Dari gerakan lawannya, ia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti semburan gunung yang mengalir ke bawah, mengalir ke arahnya. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan, kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan orang merasa tercekik. Memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika budidaya Wu Chen sedikit lebih kuat, untuk dapat mencapai tahap empirean kedua dari Laut Roh, atau bahkan berada di level yang sama dengannya, masih mustahil baginya untuk menjadi lawannya. Tidak peduli seberapa kuat skill pamungkas yang dimiliki lawan, tetap mustahil untuk menggoyahkannya. Dengan mengepalkan telapak tangannya, sebuah gada emas muncul di tangannya. Saat melihat gada emas ini, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah kartu trufku, aku tidak pernah mengira Ye Feng akan benar-benar menggunakannya juga. Meskipun gada ini adalah harta karun spiritual tingkat menengah, kekuatannya sangat kejam. Ini adalah yang terbaik di antara harta karun spiritual, hanya berada di urutan kedua setelah gada tingkat tinggi. Saya awalnya berharap Wu Chen akan meminjam kekuatan keterampilan pamungkasnya yang kuat untuk membalikkan situasi, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Kekuatan Ye Feng begitu kuat, tidak mungkin dikalahkan. Melihat kartu truf harta karun spiritual di tangan Ye Feng, mereka yang masih memiliki sedikit harapan pada Wu Chen menjadi sangat kecewa. Awalnya, kekuatan Ye Feng sudah sangat menakutkan, dan sekarang dengan tambahan harta karun spiritual kelas menengah, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Melawan lawan seperti itu, Wu Chen pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Harta karun spiritual kelas menengah. Wu Chen tidak merasa aneh melihat harta spiritual kelas menengah di tubuh Ye Feng. Dalam keadaan normal, ketika seorang anak muda mencapai alam lautan roh, selama keluarganya mampu membelinya, mereka akan memberinya harta spiritual kelas menengah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya dan meningkatkan peluangnya untuk menang. Namun, Wu Chen tidak takut. Pisau pembunuh naga di tangannya dibuat menggunakan besi hitam, dan kekuatannya pasti jauh lebih besar daripada harta karun spiritual kelas menengah biasa. Dapat dikatakan bahwa harta karun spiritual kelas menengah manapun akan kehilangan semua warnanya di depan pisau pembunuh naga miliknya. Kartu truf yang luar biasa. Menggenggam tongkat di tangannya, Ye Feng berteriak keras. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke dalam gada, menyebabkan aura gada meroket. Melirik Wu Chen, Ye Feng mengeluarkan kartu asnya.
Energi yang kuat disertai dengan letusan liar dari kartu truf ini, menyebabkan udara di sekitarnya langsung retak dan pecah tanpa ampun. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan hati semua orang bergetar, merasa sangat terkejut. Suatu aura yang kuat meledak dengan dahsyat, membentuk seekor naga iblis yang gelap. Naga iblis meraung, aumannya mengguncang langit, kekuatannya tak ada habisnya, dan tak terkalahkan. Mengaung, naga iblis meraung ke arah langit, dan aumannya mengguncang langit. Gelombang kekuatan yang menakutkan langsung meletus, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan ini. Mengangkat tongkatnya, Ye Feng menunjuk ke arah Wu Chen dari jauh. Naga iblis mengerti dan meraung, lalu terbang keluar. Bahkan sebelum mereka mencapainya, udara di sekitarnya sudah meledak. Kekuatan yang menakutkan sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar dan jiwa seseorang terlempar. Semua orang merasakan jantungnya berdebar-debar dan tubuh mereka gemetar. Mereka merasakan rasa takut yang mendalam. Jika mereka berada di posisi Chu Feng, mereka tidak akan mampu memblokir serangan sekuat itu. Bisa dikatakan mereka akan mati jika menyentuhnya. Dia mengkhawatirkan Wu Chen, bagaimana dia bisa bertahan dari serangan sekuat itu. Di atas panggung, Wu Chen melihat ke arah naga iblis dan terkejut. Ye Feng ini memiliki tahap dan kekuatan empirean ketiga dari lautan roh. Telapak tangan heksagonal, kekuatan ganda. Saat ini, dia juga tidak ragu-ragu. Mendorong tangannya, kekuatan telapak tangan yang kuat bersiul, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia dengan kejam bergegas menuju Ye Feng, ingin menekannya. Pada saat yang sama, naga iblis Ye Feng juga bergegas mendekat. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, keduanya bertemu di udara. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di udara, naga iblis dan telapak tangan saling menyerang. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat keluar dari titik tumbukan, energi mengerikan membentuk tornado yang menyapu seluruh platform pertempuran. Ya, seluruh tahap pertarungan mulai bergetar hebat, energi mengerikan itu seperti badai dahsyat, menyebar dengan ganas dan menelan ke empat arah, menyebabkan dinding udara di sekitarnya bergetar tanpa henti. Orang hanya bisa membayangkan, jika bukan karena isolasi dinding udara ini, membiarkan Qigong yang mengamuk ini keluar, konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkannya, itu benar-benar tidak dapat dibayangkan. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada panggung, tempat pertempuran sengit sedang terjadi. Di satu sisi ada kekuatan ganda Wu Chen dan di sisi lain ada naga iblis berwarna hitam milik Ye Feng. Melirik kekuatan telapak tangan dan naga iblis, mata Ye Feng menjadi gelap. Konfrontasi semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat, yang dia inginkan adalah penindasan mutlak. Naga kembar pergi ke laut. Saat itu, kekuatan yang kuat sekali lagi muncul dari tubuh Ye Feng. Kekuatan tirani itu seperti banjir, menyapu seluruh panggung. Mengaung, raungan terdengar saat gada itu tiba-tiba dilepaskan. Di samping suara gemuruh itu terdapat energi hitam yang menggeliat, energi hitam ini dengan cepat berfluktuasi dan berubah menjadi naga iblis raksasa. Melihat ini, semua orang sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Hanya satu naga iblis bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan, apalagi dua naga yang muncul pada saat bersamaan. Kekuatan semacam itu sungguh menakutkan. Di sisi lain, Yuan Feng dan yang lainnya juga mengamati pertempuran itu dengan cermat. Tubuh mereka sudah condong ke depan dan mereka sudah melakukan persiapan. Wu Chen adalah anak kesayangan surga, seorang jenius mengerikan yang, hanya berdasarkan tahap empirean pertama dari Laut Roh, memiliki kekuatan untuk melampaui tahap empirean kedua dari Laut Roh. Bagi orang seperti itu, kehilangan satu pun dari mereka akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan Ki Agung mereka. Di antara kompetisi naga tersembunyi sebelumnya, paling banyak ada 20 hingga 30 orang yang berhasil menembus alam lautan roh. Adapun bakat-bakat ini, sangat berharga, dan begitu ditemukan, selain orang itu sendiri, mereka juga akan menerima hadiah dalam jumlah besar, yang juga akan memunculkan klan di belakangnya. Dua naga iblis. Wu Chen tersenyum, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya, dengan membalikkan telapak tangannya, bola cahaya menyilaukan ditembakkan, berubah menjadi pedang panjang, ini adalah pisau pembunuh naga miliknya. Pedang berharga ini disebut pisau pembunuh naga.
Naga apapun atau benda serupa tidak akan mampu menciptakan gelombang apapun di depan pedang ini. Melihat pisau pembunuh naga, kekhawatiran semua orang sedikit berkurang. Mereka semua tahu bahwa pedang Wu Chen juga berasal dari harta karun spiritual kelas menengah, kekuatannya tirani, dan telah mengalahkan beberapa orang kuat sebelumnya. Pisau pembunuh naga, seni memotong Suan Yuan. Dengan pisau pembunuh naga di tangannya, aura Wu Chen melonjak. Dia berteriak dengan keras, dan energi spiritual yang melonjak mengalir ke dalam pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar dan melepaskan gelombang aura pedang yang kuat. Wu Chen melirik kedua naga iblis itu dengan lembut dan menebas dengan pedangnya. Seni memotong Suan Yuan yang kuat bersiul saat meluncur keluar, membentuk pilar cahaya kuat yang menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan saat ia meluncur keluar dengan kejam, bertabrakan dengan telapak heksagonalnya dan bertarung melawan dua naga iblis bersama-sama. Anak ini, di sisi lain, Ye Feng juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa di tangan Wu Chen, sebenarnya akan ada teknik sempurna yang begitu kuat, dan pedangnya juga sangat kejam. Sebenarnya, dia sudah menampilkan gerakan yang sedang digunakan Wu Chen. Namun, bagi Ye Feng, dia tidak pernah mempedulikan mereka, dia juga tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen akan mampu mencapai kondisinya saat ini dan terlibat dalam pertempuran dengannya. Bang! Di panggung bela diri, kedua serangan itu saling bertabrakan sekali lagi. Energi mengerikan meledak tanpa henti. Itu seperti petir yang meledak antara langit dan bumi. Saat ini, kedua serangan itu kembali menemui jalan buntu. Mereka saling berhadapan, mengikis satu sama lain, dan menolak menyerah. Hanya bola energi dan angin yang terus meletus dari pusatnya. Konfrontasi semacam ini bukanlah hal yang ingin dia lihat terjadi. Sebelumnya, dia ingin mematahkan konfrontasi semacam ini, itulah sebabnya dia menggunakan kedua serangan tersebut, ingin mengandalkan kekuatan kedua naga untuk mengalahkan Wu Chen sepenuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen juga akan begitu kuat, untuk benar-benar menggunakan keterampilan yang begitu kuat, dan sekali lagi mengubah situasi menjadi konfrontasi. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa pandangan semua orang terfokus pada mereka berdua, termasuk Si Tujianan, Lei Peng dan yang lainnya. Karena Ye Feng adalah seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka, dan sangat kuat. Sebelum pertarungan antara Wu Chen dan yang lainnya, mereka seperti Ye Feng, dan tidak pernah mengingatnya. Meskipun bakatnya menantang surga, budidayanya masih kurang, dan dia tidak bisa bertarung dengan mereka. Namun, mereka sekarang terkejut bahwa mereka semua salah. Kekuatan Wu Chen saat ini sudah cukup baginya untuk setara dengan mereka, dan bahkan setelah menggunakan keterampilan utamanya, Ye Feng masih tidak dapat sepenuhnya menekannya. Hanya pada saat inilah mereka akhirnya mulai melihat kuda hitam yang sedang naik daun ini, dan memperlakukannya sebagai lawan. Di atas panggung, Wu Chen menyaksikan semuanya, dia juga meremehkan kekuatan Ye Feng, dan tidak menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan kekuatan ganda, dia masih tidak bisa menang, dan keduanya menemui jalan buntu. Namun, konfrontasi semacam ini juga bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Dengan teriakan nyaring, dantiannya mulai berputar ketika gelombang energi kuat lainnya meledak. Tangan dewa, Wu Chen meraung, dan sekali lagi melepaskan teknik kesempurnaannya yang kuat. Kekuatannya yang kuat melonjak ke langit, dan langsung mengembun menjadi telapak tangan besar di udara. Telapak tangan ini, murni terbuat dari energi spiritual, saat muncul, ki spiritual universal di sekitarnya yang berputar juga berhenti, seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang kuat, dan tidak lagi dapat mengalir. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Wu Chen, setelah terus-menerus menggunakan dua skill pamungkasnya, masih memiliki persediaan energi spiritual yang melimpah, untuk tetap bisa mengeluarkan skill pamungkas yang begitu kuat. Keahlian utamamu. Tubuh Ye Feng gemetar, dia melihat tangan raksasa-raksasa itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak pernah berpikir bahwa di tangan Wu Chen, dia benar-benar akan mengendalikan keterampilan pamungkas yang begitu kuat, dan melihat kekuatan dari keterampilan pamungkas ini, tidak peduli jenis keterampilan pamungkas apa yang digunakan lawan, kekuatannya tidak akan kalah dengan keterampilan pamungkasnya sendiri, yang berarti, di tangan Wu Chen, dia memiliki kendali atas setidaknya 3 teknik bela diri tingkat bumi yang kuat.
Bagaimana ini mungkin? Untuk dapat menguasai teknik bela diri peringkat bumi berarti ada prasyarat besar untuk mendirikan sebuah sekte. Jadi, secara umum, orang-orang dari satu kekuatan hanya bisa menguasai satu teknik bela diri peringkat bumi, dan sangat sedikit orang yang bisa menguasai dua keterampilan bela diri peringkat bumi. Sedangkan bagi mereka yang memiliki 3 atau lebih keterampilan bela diri peringkat bumi, dapat dikatakan bahwa mereka tidak pernah mampu melakukannya di kerajaan Daki. Di tangannya, sepertinya dia telah menguasai 3 jenis teknik bela diri tingkat bumi, dan setiap teknik bela diri tingkat bumi ini sangat kejam, sangat menakutkan, sangat kuat, menghancurkan bumi, dan itu benar-benar luar biasa, sulit baginya untuk membayangkan peluang kebetulan seperti apa yang bisa dia dapatkan untuk dapat memahami begitu banyak teknik bela diri tingkat bumi yang kejam. Kehilangan, Wu Chen berteriak saat dia mengaktifkan tangan dewanya. Tangan raksasa itu menyerang, membawa kekuatan yang tajam, dan dengan ganasnya ia menyerbu ke dalam telapak heksagonal dan seni memotong Suan Yuan. 3 skill pamungkas ditembakkan pada saat yang sama, membentuk garis seperti meteorit raksasa, kekuatannya sangat mengguncang. Di bawah kekuatan gabungan dari 3 keterampilan pamungkas, bahkan naga kembar Ye Feng tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu, dan terus-menerus didorong mundur, mereka tidak mampu menandinginya. Jangan mencoba untuk mengalahkanku. Ye Feng meraung, tubuhnya gemetar, dan tiannya berguling ke atas dan ke bawah, kekuatan mengamuk terus-menerus meledak, tanpa henti mengalir ke naga kembar, ingin berjuang sampai kematiannya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mau kalah, apalagi orang seperti dia yang punya kemampuan bersaing memperebutkan juara pertama. Dia tidak ingin kalah, dan dia ingin meraih kemenangan apapun resikonya. Mengaung, mengaung, kedua naga itu meraung saat auman mereka mengguncang langit. Gelombang demi gelombang energi yang kuat meledak dengan gila-gilaan. Mereka sebenarnya mampu membalikkan keadaan pertempuran sedikit demi sedikit. Seolah-olah mereka ingin memulihkan konfrontasi. Untuk membalikkan keadaan, apakah itu mungkin? Wu Chen tertawa dingin, di tangannya, keinginan untuk membalikkan keadaan hampir mustahil. Gaya pembantaian surga, Wu Chen berteriak keras. Dantiannya melonjak, dan gelombang energi kuat lainnya mengalir keluar saat gaya pembantaian surga dengan cepat mengalir keluar, menghasilkan energi yang menakutkan saat energi itu dengan kejam menyerbu menuju Ye Feng. Di satu sisi, mereka harus menahan rasa sakit karena kurangnya energi spiritual karena kekuatan seseorang terbatas, dan mereka tidak bisa menyerang tanpa batas pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, menggunakan skill pamungkas yang berbeda sama dengan memiliki beberapa skill sekaligus, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Wu Chen adalah Dewa Pil, jadi multitasking bukanlah masalah sama sekali baginya. Dia bisa melakukan multitasking, triple tasking, hanyalah permainan anak-anak. Ye Feng sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar, dia tidak dapat berbicara sama sekali. Dalam hatinya, selain terkejut, dia tidak dapat memahami mengapa Wu Chen dapat mengendalikan begitu banyak teknik sempurna yang kuat, dan bahkan dapat menggunakannya dengan begitu sempurna. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator petarung biasa. Wu Chen adalah monster sejati. Bang! Di bawah serangan gabungan 4 energi, serangan Ye Feng akhirnya tidak dapat diblokir dan dikalahkan sepenuhnya, dan dikirim terbang dalam sekejap. Keheningan yang mematikan. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap panggung bela diri, ekspresi wajah mereka praktis membeku. Dalam pertempuran ini, tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah mengira akan menjadi seperti ini. Ye Feng, yang disebut sebagai salah satu dari 3 tuan muda hebat kota Xiyang dan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama, sebenarnya telah kalah. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar dari arena. Hilang, Ye Feng benar-benar tersesat. Bahkan Ye Feng bukanlah lawannya, siapa lagi yang bisa menekannya? Saat ini, menurutku hanya Situ Jianan, yang telah menembus tahap Empyrean Laut Roh keempatnya, yang bisa menekannya. Situ Jianan mungkin tidak bisa menekannya. Seharusnya mungkin saja, Situ Jianan memiliki tahap Empyrean Laut Roh keempat, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ye Feng.
Ya, si Tu Jianan ini memang lebih kuat dari Ye Feng, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak memiliki skill ultimate kuat lainnya? Itu benar. Kerumunan menjadi gempar karena mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka telah mengetahui Wu Chen, dan berpikir bahwa Wu Chen tidak mungkin menjadi lawannya. Tapi sekarang, Wu Chen sebenarnya telah mengalahkan Ye Feng, dan meraih kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Wu Chen menang, duduk, Lei Peng dan Li Yunxiao seperti menghadapi musuh besar. Meskipun Wu Chen dengan gila-gilaan berlari ke depan seperti kuda hitam sejak awal, terus maju dan maju ke turnamen peringkat, tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, dia akan mampu mengalahkan mereka. Namun, baru sekarang mereka mulai benar-benar melihat orang ini secara langsung. Meskipun orang ini hanya memiliki budidaya tahap Empirean Laut Roh pertama, dan dikatakan bahwa dia telah menggunakan kekuatan pelet obat untuk menerobos sementara tadi malam, kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Dia telah menang berturut-turut, dan bahkan telah mengalahkan Ye Feng sebelumnya, jadi kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan, menyebabkan semua orang merasakan rasa takut yang mendalam. Ekspresi si Tu Jianan juga tenggelam. Dia sama seperti Lei Peng dan yang lainnya, dia sama sekali tidak memperlakukan Wu Chen sebagai lawan, dan bahkan jika dia adalah kuda hitam, itu tidak cukup untuk menggoyahkan posisi mereka. Hanya saja, dia tidak menyangka kuda hitam ini begitu gelap sehingga Ye Feng pun bukanlah lawannya. Setelah mengalahkan Ye Feng, Wu Chen kembali ke tempat duduknya. Mengingat dia mungkin menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawan Ye Feng, pada jam berikutnya, wasit tidak memanggil namanya lagi, untuk memberinya cukup waktu untuk memulihkan kekuatannya. Selama periode ini, Zhou Jie bertarung berturut-turut dengan peringkat emas ke-8 dan ke-7, dan mereka semua menang. Hal ini menyebabkan semua orang memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya, dan dia menjadi kuda hitam kedua setelah Wu Chen. Pertandingan berikutnya, Wu Chen melawan Lei Peng. Benar saja, begitu suara wasit turun, seluruh arena langsung menjadi gempar. Giliran Wu Chen untuk naik ke panggung lagi. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, setiap kali dia naik ke panggung, dia akan memberi kita kejutan yang tidak terduga. Saya juga punya perasaan ini. Dari awal babak penyisihan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengira dia akan kalah tanpa keraguan, tapi pada akhirnya, dia secara tak terduga mengalahkan lawannya berkali-kali. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, begitu mereka jatuh ke tangannya, mereka hanya akan kalah. Ya, sekarang giliran Lei Peng, dia adalah makhluk yang kuat, sebanding dengan Ye Feng, aku ingin tahu apakah dia bisa menang melawannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Coba lihat. Di atas panggung, Lei Peng memandang Wu Chen dengan ekspresi serius. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan pemuda ini, meskipun dia hanya seorang kultivator dengan tahap Laut Roh Empirean pertama di permukaan, namun kekuatan aslinya sebenarnya sangat kuat, hingga melampaui imajinasi semua orang. Saat menghadapi lawan seperti ini, tidak peduli siapa itu, mereka semua harus memperlakukannya dengan serius. Silakan, Lei Peng tidak mengenal Wu Chen, jadi dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Dia segera mengambil tindakan, dan dengan sentakan pada tubuhnya, gelombang energi mengamuk melonjak secara eksplosif. Setelah itu, sepasang sayap besar muncul di belakang punggungnya. Di sisi lain, Wu Chen juga memandang Lei Peng dengan wajah berat. Setelah bertarung dengan Ye Feng beberapa saat, Wu Chen sangat memahami bahwa kekuatan para pemuda ini juga sangat menakutkan, dan jauh lebih kuat daripada ahli dari generasi yang lebih tua. Jika mereka berada pada level yang sama, mereka pada dasarnya dapat sepenuhnya mengalahkan ahli dari generasi yang lebih tua, dan bahkan melampaui tingkat budidaya mereka untuk menantang dan membunuh ahli dari generasi yang lebih tua yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Di dunia ini, ada banyak iblis yang berbakat. Kekuatan mereka semua sangat kuat, dan mereka bahkan bisa menantang mereka yang lebih kuat dari mereka berdasarkan peringkat. Ini bukan hanya sesuatu yang bisa dilakukan Wu Chen, tapi juga sesuatu yang bisa dilakukan orang lain. Raja Wali 10.000 Li. Lei Peng berteriak, kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya, dia memasukkannya ke dalam sayapnya, kekuatan sayapnya meningkat secara eksplosif, semburan angin kencang menderu ke bawah, menutupi seluruh langit saat menyapu ke arah Wu Chen.
Menghadapi lawan seperti Wu Chen, dia tidak berani menahan diri sama sekali, dan pasti akan berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, saat dia menyerang, dia menggunakan skill terkuatnya, berusaha mengalahkan lawannya dan memenangkan pertarungan. Qigong yang kuat melolong dan menebas ke bawah seperti potongan pisau. Udara bergetar dan retakan juga muncul di tanah. Ini adalah hasil dari pemotongan oleh Qigong yang mengamuk. Wajah Wu Chen tenggelam. Gerakan lawan, yang dia lihat sebelumnya ketika Lei Peng bertarung, sangat kuat. Qigong yang memenuhi langit seperti bilah, tidak ada yang bisa menahannya, bahkan tanah padat pun akan muncul retakan. Namun, dia tidak takut. Teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan dalam tubuhnya beredar lebih cepat, energi yang kuat keluar dari dantiannya dan mengalir ke setiap bagian tubuhnya, memperkuat pertahanan tubuhnya, menyebabkan Qigong ini sedikit kurang berbahaya bagi dia. Kemudian, Wu Chen mengepalkan tinjunya saat energi emas meledak keluar dan mengalir ke tangan kanannya, menyebabkan tangan kanannya berubah menjadi kepalan emas yang tampak seperti kepalan baja yang tidak bisa dihancurkan. Membunuh mereka semua, Wu Chen berteriak, dia mengangkat tinjunya dan meninju, kekuatan tinju yang kuat, diikuti dengan gemetar tinjunya, meledak, itu sangat menakutkan, menyebabkan orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka, saat jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Bang bang bang, ketika Qigong Lei Peng bertemu dengan kekuatan tinju Wu Chen, Qigong itu langsung hancur. Itu tidak berpengaruh apapun padanya, dan bahkan tidak bisa mendekati tubuhnya. Lei Peng diam-diam terkejut, hanya orang yang benar-benar bertarung dengan Wu Chen yang bisa merasakan tirani dari keahlian uniknya. Bahkan jika itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah, itu tidak akan mampu menghasilkan efek yang sama seperti sebelumnya di bawah serangan keterampilan unik lawan, itu benar-benar tidak dapat dibayangkan. Bahkan Li Yunxiao bukanlah lawannya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Selama dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa mengalahkan Wu Chen dan menang pada akhirnya. Dengan teriakan nyaring, Lei Peng mengepakkan sayapnya dan langsung meningkatkan kecepatannya, menghilang dari panggung dan menghilang tanpa jejak. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada mereka berdua tanpa berkedip. Lei Peng selalu dikenal karena kecepatannya, Raja Wali 5000 Li miliknya tak tertandingi. Di antara seni bela diri di dunia ini, hanya kecepatan yang tidak ada duanya. Bertemu dengan karakter tipe kecepatan seperti itu tidaklah mudah untuk dihadapi. Ya, lawan dengan kecepatan adalah lawan yang sulit untuk dihadapi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan seranganmu, jika kamu tidak bisa mengenai lawan, maka tidak ada yang bisa kamu lakukan. Sebagai perbandingan, orang yang bertipe pertahanan mempunyai keuntungan. Jika orang yang bertipe kecepatan bertemu dengan orang yang bertipe bertahan, maka mereka seperti sapi pemakan labu. Sulit untuk menelannya karena secepat apapun Anda bisa mengenai lawan. Kecepatan, serangan, dan pertahanan, ini adalah 3 elemen penting dari budidaya seorang kultivator. Ini juga merupakan kondisi penting yang menentukan kecakapan bertarung seseorang. Tidak ada satupun yang hilang. Kita lihat saja nanti. Setelah pertandingan selesai, kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah.